oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupannya, mulai dari menjadi hewan yang disayangi oleh Rasulullah sampai ia memiliki kemampuan menyerap energi negatif dalam diri manusia ketika kita tengah tidur. Kemudian kucing ikut tidur di sekitar kita tanpa kita duga. Ternyata hewan lucu ini tengah menyerap semua energi negatif, stres, dan lain sebagainya. Tidak jarang cinta kucing dan hewan peliharaannya ini, semua kucing memiliki kemampuan membersihkan energi negatif dari tubuh kita selama kita tidur. Kucing akan menyerap energi negatif dalam tubuh kita. Sedangkan ketika kucing tidur, maka tubuhnya akan melepaskan energi negatif tersebut. Ketika kita stres, kucing pun akan mengambil lebih banyak waktu atau melepaskan energi ini yang nantinya akan mencegah lemak dalam tubuh kucing. Satu ekor kucing pun dapat menyerap energi negatif beberapa orang. Namun, alangkah baiknya jika Anda memelihara lebih dari satu kucing agar energi negatif tersebut dapat dibagi sama rata. Betapa beruntungnya kita memiliki hewan yang satu ini, maka kita pun harus merawatnya dengan penuh kasih sayang. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, barang siapa yang menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, melindungi manusia di malam hari dari roh jahat. Memiliki hewan peliharaan adalah bentuk kebahagiaan tersendiri. Alasan seseorang memelihara hewan juga bermacam-macam, seperti ingin menjadikannya teman bermain atau sekedar untuk membantu menjaga keamanan rumah. Biasanya seseorang memiliki hewan peliharaannya yang memiliki tingkat keamanan lebih besar, dalam artian tidak mudah menyerang hingga menimbulkan kematian pada pemiliknya. Begitupun dengan seekor kucing. Dalam fakta spiritual, kucing mendapatkan keistimewaan untuk melindungi pemiliknya dari roh jahat. Kucing juga melindungi kita di malam hari agar tidak ada roh jahat yang masuk ke dalam rumah sewaktu kita tidur. Itulah yang menjadi alasan mengapa kucing suka tidur di atas kasur bersama kita. Karena pasti di malam hari yang sepi dan gelap, para makhluk-makhluk lain pasti tengah berkeliaran. Berbicara masalah hargain selalu identik dengan hal-hal mistik dan berhubungan dengan makhluk-makhluk tak kasat mata seperti jin, iblis, setan, dan termasuk malaikat. Kita semua telah mengetahui bahwa di muka bumi ini dihuni oleh berbagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan makhluknya dengan tujuannya masing-masing, mulai dari manusia, hewan, dan tumbuhan yang saling berhubungan di muka bumi. Kemudian ada pula malaikat, jin, dan serta setan berwujud gaib yang tentunya memiliki masing-masing tujuan dan juga tugas-tugas tertentu. Namun, kita sebagai umat Islam tidak perlulah merasa takut. Lebih baik memasrahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta tetap berdoa seperti yang diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya." Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi. Lalu yang ketiga adalah melindungi kita dari karma atau hutang di masa lalu. Kucing selalu datang pada kita dengan cara tiba-tiba tanpa kita duga. Hewan lucu dan menggemaskan ini pun akan hadir melalui mimpi dan menjadi pertanda pada hal-hal yang terkadang telah kita lupa. Sebab secara ilmiah pun telah diterangkan, kucing dan banyak hewan lain lebih sensitif daripada manusia terhadap suara, bau, dan perubahan tekanan atmosfer dan indera mereka yang meningkat, yang memungkinkan mereka menangkap petunjuk akan hal-hal tertentu dalam Islam sendiri. Ketika kucing mendekati kita,
menjadi pertanda bahwa sang pemilik mungkin kurang dalam menyedekahkan hartanya. Jika didekati kucing, bisa diartikan itu pertanda dari Allah yang mengingatkan kita tentang hakikat untuk memberi sebuah rezeki yang sudah kita dapatkan. Rezeki yang punya kita bukanlah sepenuhnya hak kita saja, melainkan ada hak-hak orang lain yang seharusnya kita keluarkan, seperti misalnya zakat fitrah dan zakat harta yang wajib dikeluarkan sebagai rukun Islam yang harus dipenuhi. Tanpa menunaikan hal tersebut, tentu sebagai umat Islam kita perlu menjalankan aturan wajib yang harus ditegakkan. Bahkan dengan memelihara seekor kucing pun juga sudah masuk dalam amalan sedekah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, pada setiap sedekah terdapat hak makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau akan mendapatkan pahala kebaikan seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat adalah merasakan ancaman hal buruk dari luar. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa kucing merupakan seekor hewan yang sensitif yang bisa merasakan ancaman yang datang dari luar kepada kita. Jika ada sesuatu yang sedang berkunjung atau bertamu, kucing dapat merasakan energi negatif di sekelilingnya. Jika tamu tersebut dinilai sebagai ancaman, maka kucing akan terus mengelilingi kita, dan jika kita melihat tingkah kucing seperti itu, hendaknya kita